Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Judul renungan kita pada hari ini adalah Takut Mengakui. Setiap karya indah yang dihasilkan seseorang tidak selalu mendapatkan respon positif. Bisa jadi beberapa orang terpaksa memberikan respon negatif, meski dalam hati kecil mereka mengakui keindahan karya itu. Alasannya, karena mereka tinggal di tengah orang-orang yang mayoritas sangat membenci si pembuat karya itu. Jadi orang-orang itu pun membuat pilihan yang aman supaya dengan demikian mereka tidak akan dikucilkan. Kondisi serupa dilakukan oleh beberapa orang Yahudi yang untuk merespon begitu banyaknya mujizat yang Yesus lakukan di depan mereka. Ya, orang-orang Yahudi itu tetap menunjukkan ketegilan hatinya dengan tidak percaya pada Yesus. Meski demikian, tidak sedikit dari para pemimpin yang sesungguhnya percaya kepadanya. Hanya saja, mereka tidak mengakuinya karena takut dikucilkan oleh orang-orang Farisi yang sangat membenci Yesus. Dan alasan lain mengapa mereka takut mengakui kepercayaannya adalah karena mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Dalam hidup, realitas seperti ini pun kerap terjadi. Ancaman dan intimidasi dari sebagian besar orang terkadang membuat kita tuh takut untuk menyatakan sebuah kebenaran. Bahkan tidak sedikit orang rela dan terpaksa menjual keyakinannya karena sebuah jabatan. Beberapa orang menjual kebenaran dan mengikuti arus yang jahat karena takut dikucilkan, atau demi mendapatkan kehormatan dari manusia. Hari-hari ini kepercayaan kita terus diuji, ketika kita tidak berani mengakui iman kita di depan manusia. Kita sebenarnya sedang mencari kehormatan dari manusia. Jika kita tidak berani mengakui iman kita kepada Kristus di tengah dunia ini, artinya kita sedang mencari kehormatan dari manusia. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam renungannya. Apakah Anda malu mengakui kepercayaan dan iman saudara di depan orang lain? Yang kita lihat bacaannya yaitu Yohanes pasal yang ke-12 ayat 37 sampai yang ke-43. Ayat 37 berkata demikian. Dan meskipun Yesus mengatakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena dia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Siapa yang bisa membuat orang percaya? Ayat 37 ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya padanya. Ini menarik ya. Karena biasanya kalau orang melihat keajaiban yang luar biasa, maka orang itu akan tertarik dan orang itu akan menjadi percaya. Tetapi di sini ada fenomena menarik. Ada mujizat, ada suatu peristiwa supranatural, tetapi yang melihatnya tetap tidak percaya. Gitu ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa suatu keajaiban terkadang tidak bisa membuat orang itu berpaling pada Tuhan. Ada banyak mujizat yang membuat orang bisa berpaling pada Tuhan. Banyak cerita ya. Misalkan dapat penglihatan, atau dapat mimpi, atau ditolong Tuhan dengan cara yang di luar akal. Itu bisa membuat orang itu berpaling pada Tuhan. Tapi ada beberapa yang orang yang mengeraskan hatinya ya. Sehingga mujizat pun tidak menggugah hatinya. Saudara tanya, kok bisa gitu ya? Loh, jangan jauh-jauh saudara. Di firman Tuhan di perjanjian lama ya. Di apa namanya? Tahu Firaun toh ya, namanya Firaun raja Mesir itu. Itu ada 10 tulah. Jelas-jelas dewanya orang Mesir itu kalah telak. Masih tidak mau melepaskan orang Israel. Itu jelas itu. Itu apa namanya? Terang benderang lah. Mujizat-mujizatnya
peristiwa adikodratinya itu luar biasa ya. Ada kata, penyakit sampar, air jadi darah, macam-macam lah ya. Nyamuk, lalat pikat lah. Semuanya itu sudah di luar akal. Tidak mungkin kalau ini tuh terjadi yang cuma fenomena alam biasa. Pasti ada yang mengaturnya, ada pribadi intelektual yang mengatur dari semuanya itu. Itu pun tidak mampu membuat hati Firaun yang keras itu leleh. Jadi artinya apa? Orang tidak mau percaya. Kalau hatinya keras, tidak mau percaya. Terus timbul pertanyaannya. Jikalau hati manusia itu sekeras batu seperti itu. Jadi apa sebenarnya yang membuat orang itu bisa percaya sama Tuhan? Jawabannya cuma satu, pekerjaan Roh Kudus. Ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Dan kalau ia datang, roh itu datang maksudnya. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Jadi kalau roh itu datang, menginsafkan dunia akan dosa. Dosanya apa? Mereka tidak percaya. Kalau diinsafkan, berarti akan menjadi percaya. Sesuai dengan topik yang kita bicarakan tadi. Siapakah yang bisa membuat orang percaya? Itu siapa? Pribadi roh Tuhan sendiri. Itu sebabnya. Kalau misalkan kita tuh sampai sekarang bisa percaya kepada Tuhan, bersyukurlah sungguh-sungguh. Karena tanpa karya Roh Kudus, maka engkau tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Tidak akan pernah bisa mengerti karyanya Yesus di kayu salib. Tidak pernah bisa memahami betapa Tuhan itu sangat sayang terhadap hidup saudara. Tidak akan pernah bisa memahami. Kalau Anda tidak pernah mengalami karya Roh Kudus. Ayat 38-nya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, ini ngutip daripada Yesaya 53 ayat 1. Lumayan persis perkataannya ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi artinya, siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan Tuhan dinyatakan? Ini artinya, Yesaya ini ngeluh. Mesias yang diberitakan itu tidak dipercayai gitu. Siapa yang mau percaya pada Mesias yang latar belakangnya adalah anak tukang kayu? Ya toh? Saudara, mengapa orang Yahudi tidak mau percaya pada Yesus, anak tukang kayu ini? Karena mereka mempunyai template tersendiri atau kriteria tersendiri tentang Mesias itu seperti apa. Gitu ya. Apakah kita juga seperti orang Yahudi memiliki kriteria tersendiri tentang Tuhan itu seperti apa? Dan kalau tidak cocok, maka kita ngambek dan tidak mau percaya lagi pada Tuhan. Apakah seperti itu? Jadi dari sini kita belajar dari ayat ini ya. Yang menjadi penghalang daripada seseorang untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yaitu adalah pemahamannya yang keliru tentang Tuhan. Gitu ya. Contoh misalkan gini, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia mengizinkan penderitaan? Nah, itu kan suatu umum. Kalau dia itu maha kuasa, mengapa dia tidak stop daripada bencana alam? Saudara, memang ada hal-hal tertentu yang harus kita akui. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi. Tetapi ada satu hal, menggunakan prinsip daripada greater good untuk kebaikan yang lebih besar. Kita mungkin tidak mengerti kebaikan seperti apakah yang bisa didapat dari suatu bencana alam, misalnya. Kebaikan apakah yang bisa didapat daripada seorang suatu peristiwa COVID-19, misalkan. Kebaikan seperti apakah? Ya memang ada beberapa orang yang mengalami kebaikan. Dan itu terjadi. Keluar dari pekerjaannya, itu adalah hal yang buruk. Tetapi orang itu mungkin jualan online dan menemukan kesuksesan. Tapi ada beberapa yang gara-gara COVID-19 tidak berjalan seperti itu. Hidupnya malah hancur dan kehilangan nyawa daripada orang-orang yang disayanginya. Saudara, memang kita
tidak bisa secara tuntas untuk menjelaskan kenapa Tuhan berbuat seperti itu. Saudara, memang ada beberapa hal yang saudara tahu ilustrasi seorang anak kecil yang melihat ibunya merajut ya. Jadi namanya anak kecil ya. Kalau lihat ibunya merajut, lihat dari bawah, pasti yang terjadi adalah apa? Kok benang-benangnya kusut, tidak beraturan, keindahannya mana? Ya toh? Tapi begitu sang ibu itu menggendong daripada sang anak dan melihat hasil rajutannya dari atas, maka terlihatlah sebuah rajutan gunung, bunga, tanaman yang sangat indah sekali. Saudara, mungkin saat ini kita tidak bisa melihat keindahan Tuhan. Itu karena kita sedang berada dalam posisi bawah. Mungkin kita tidak menggunakan perspektif Tuhan yang melihat dari atas. Kita mungkin belum bisa melakukan hal yang seperti itu. Atau mungkin tidak tahu caranya bagaimana bisa melakukan seperti itu. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan orang yang beriman itu mengalami kegalauan yang terus-menerus. Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Jika engkau sungguh-sungguh mencari jawaban di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Dan dia adalah Allah yang komunikatif. Dia bukanlah Allah yang diam, tidak bisa bicara. Dia bukan Allah yang seperti itu. Dia akan berbicara kepadamu, entah itu melalui firman, entah itu melalui orang lain, atau bahkan mungkin melalui cara supranatural. Ya mungkin saja, kalau Tuhan mengizinkan. Kembali ke tema ini. Kenapa orang gagal mengenal Tuhan atau mengikut Tuhan? Karena orang tersebut memiliki kriteria awal terlebih dahulu. Aku ini mau Tuhan tuh kayak gini. Aku pengen kekristenan tuh kayak gini. Nah Tuhan ngomong aku enggak mau kayak gitu. Nah kita ngomong enggak mau, pokoknya mau kayak gini. Ya selamanya kita enggak akan pernah bisa menundukkan hati kita kepada Tuhan. Jadi kriteria awal yang kita miliki, image kita tentang Tuhan yang kita miliki, itu mungkin harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Karena seringkali cara pikir kita tentang Tuhan itu sudah terdistorsi oleh keberdosaan kita. Sehingga karena terdistorsi, maka pemikiran kita tentang Tuhan itu tidak murni lagi. Itu ya. Ayat 39. Dan mereka itu tidak dapat percaya sebab Yesaya berkata, ia telah membutakan mata, meninggikan hati, dan lain sebagainya. Ini diambil dari Yesaya pasal ke-6 ayat 10 ya. Buatlah hati ini menjadi bangsa ini menjadi keras. Buatlah telinganya berat untuk mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan jadi sembuh. Saudara, orang mungkin secara natural reading ya, membaca secara biasa. Orang, loh, apakah kesannya itu gini ya? Apakah bangsa ini mau bertobat terus dihalangi jadi tidak bertobat? Bukan kayak gitu. Karena memang bangsa ini sudah dari sononya itu sudah tegar tengkuk. Sudah keras. Jadi saudara perlu tahu ya, ada di dalam teologi katanya, Tuhan menetapkan segala sesuatu. Saya percaya itu. Tetapi Tuhan dalam menetapkan segala sesuatu tidak memperkosa kebebasan manusia. Ketika Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan, apakah Firaun itu protes? Maksudnya, aku ini pengen bertobat, tapi karena Tuhan keraskan, maka aku tidak bisa bertobat. Apakah Firaun seperti itu? Tidak. Tidak. Firaun menjadi seperti itu karena kebebasannya dia. Memang ini suatu filosofi yang sangat sulit. Bagaimana manusia yang bebas, tapi di lain pihak Tuhan itu menetapkan. Nah, yang saya bisa jawab, Tuhan mempunyai suatu cara yang menetapkan tetapi tidak memperkosa kebebasan manusia. Buktinya, ketika seorang itu berdosa, orang itu bebas-bebas saja, tidak merasa ada kekuatan paksaan yang mendorong dia itu untuk berbuat dosa, tidak ada itu. Berbuat dosanya dengan sukacita, dengan maunya sendiri kok. Tidak ada ceritanya orang itu berbuat dosa itu dipaksa oleh Tuhan, tidak ada. Itu poin pertama. Poin kedua adalah reprobation. Reprobation itu lawannya election. Election itu kaum pilihan. Reprobate itu artinya orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Ada ayatnya? Enggak ada. Yohanes 17 ayat 12 ngomong gini.
Selama aku bersama-sama dengan mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku, aku telah menjaga mereka. Ini kaum election. Tuhan jaga. Tidak kehilangan keselamatan. Tapi di lain pihak, ada orang yang tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi memang ada orang tertentu yang ditetapkan untuk binasa. Begitu ya. Ini firman Tuhan ya. Jadi yang mesti taat. Nah ini ya. Apa yang di depan mata ternyata lebih penting. Namun banyak juga di antara pemimpin itu percaya padanya. Wah ini pemimpin percaya Yesus. Pemimpin percaya mbak tukang kayu. Gitu ya. Kesannya gimana kesannya? Malu kan ya? Itu sebabnya ayat 43 dikatakan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi mereka tuh, kalau didengar-dengar firman Tuhannya sih ya, oke punya sih ya. Tetapi mereka tuh sungkan loh. Masa tunduk pada ucapan tukang kayu, rek? Aku ini kan lebih terhormat orang Farisi daripada dia yang cuma tukang kayu. Kenapa aku harus dengar dia gitu loh? Jadi seringkali orang itu melihat apa yang kelihatan dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan apa yang kelihatan. Berjuang mati-matian. Itulah sebabnya kenapa kok kerohanian dan spiritualitas itu tidak populer di kalangan orang banyak. Kenapa? Karena kerohanian spiritual itu tidak kasat mata. Tidak bisa dinilai secara tampak mata. Contoh misalnya, kaya secara hikmat. Buktinya apa? Tapi kalau kaya secara duniawi, kaya uang, buktinya ada rumahnya besar. 7M, 10M gitu ya rumahnya misalkan ya. Oh luar biasa, gede ya. Nah, itu bisa dibuktikan. Dan orang suka akan terhadap hal itu. Karena ya megang uang itu sangat menyenangkan sekali. Mau apapun bisa. Ya mungkin betul ya. Tapi satu hal yang pasti yang tidak bisa dilakukan oleh uang adalah apa? Menebus keberdosaanmu itu tidak bisa. Itu hanya darah Yesus yang bisa. Sekalipun seluruh uang di muka bumi ini engkau miliki, uangmu itu tidak ada gunanya dalam hal penebusan. Ya, itu perlu kita renungkan. Bukan anti kekayaan, bukan juga. Tetapi jangan biarkan kekayaan itu menjadi apa ya istilahnya ya, bius yang membuat kita tuh terlena, gitu ya. Bahkan ada yang nganggap, wah spiritual itu kan urusan masing-masing orang. Kepercayaan itu tidak perlu didiskusikan. Saudara hati-hati loh ya. Justru kepercayaan ini perlu didiskusikan. Karena apa? Ini berhubungan dengan hidupmu. Hidup setelah kematian. Saya percaya hampir semua orang, khususnya yang di Indonesia ini percaya sama Tuhan. Saya tidak tahu persentase orang ateis, agnostik sama orang yang apa nih, apatis gitu atau apapun lah ya. Itu berapa persen? Atau skeptis, ya, tis semua ya, apatis, skeptis, agnostik, ateis, gitu ya. Saya tidak tahu ada berapa persen. Tetapi mostly kebanyakan orang Indonesia adalah orang yang beragama. Masalahnya, kalau mereka salah pilih, maka nyawa mereka tuh bisa hilang selama-lamanya. Dan ini sifatnya kekal. Jadi seperti Squid Games. Wah, gitu ya. Tahu Squid Games ya? Yang serialnya marak nih ya. Bahkan ketika renungan ini saya bawakan masih lagi nge-hype serialnya ya. Salah strategi atau salah melee, mati. Ya toh? Jangan pernah salah pilih. Karena efeknya itu benar kekal, gitu ya. Saudara kalau misalkan salah pilih kuliah, memang efeknya bisa seumur hidup saudara bisa. Tetapi setidaknya paling lama itu kan. Dan engkau bisa memperbaiki loh selama engkau hidup. Jadi misalkan, dulu enggak, apa namanya? Kepaksa misalnya jurusan teknik gitu misalnya. Terus setelah itu, ternyata senangnya perhotelan gitu ya. Kalau misalnya dia bekerja, terus setelah itu terjun sekolah lagi perhotelan, bisa saja toh. Walaupun memang rugi waktu. Tapi itu bisa. Masih bisa dilakukan. Tapi kalau ini,
begitu salah pilih tentang siapa yang engkau sembah dalam hidupmu, maka kematian kekal selama-lamanya akan menghantuimu. Efeknya itu tidak sebanding dengan ketika engkau salah milih jurusan. Tidak sebanding. Tapi ironinya, banyak orang tidak mau mendiskusikan pilihan yang efeknya bernilai kekal ini. Saudara, kalau misalkan Anda salah investasi, mungkin rugi iya. Tetapi bisa dipulihkan? Bisa. Setidaknya kerugian itu tidak sampai merenggut nyawa saudara. Gitu ya. Tapi ini, kalaupun masih merenggut nyawa saudara, gitu ya, efeknya itu tidak bernilai kekal. Tapi kalau salah pilih siapa yang kau sembah, itu saya ingatkan sekali lagi, efeknya bernilai kekal. Oke, renungan kita sampai hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.